Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Setia Nugroho dengan NIM 2205 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proposal skripsi saya yang dengan judul Analisis Keamanan Jaringan Hotspot Perkantoran, Strategi Pencegahan dan Implementasi Ancaman Phishing. Next. Pada babak kata pengantar, saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa atas kemampuan saya dalam menyelesaikan tugas akhir proposal skripsi ini dengan sempurna. Dukungan dan bantuan langsung dari berbagai pihak telah memastikan penulisan laporan ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih pada selaku pembimbing saya, yaitu Dr. Bu Dr. Yuni Yamasari Skom Mkom yang telah menjadi dosen pembimbing saya dan telah memberikan arahan, bimbingan, dan inspirasi yang sangat berharga selama proses penulisan ini. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang tua saya yang terus-menerus memberikan bantuan moral dan material, serta doa yang tak ada hentinya. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mendorong dan membantu saya dalam menyusun laporan ini. Saya berharap laporan ini bermanfaat bagi saya dan pembaca. Semoga temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang dibahas. Selain itu, saya sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk membantu memperbaikinya. Next. Bab 1 Pendahuluan. Next. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, sekarang memerlukan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK, terutama di lingkungan bisnis dan perkantoran. TIK memudahkan kolaborasi karyawan, memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, jaringan hotspot nirkabel muncul sebagai solusi praktis untuk memberikan karyawan akses internet yang mudah dan fleksibel, memungkinkan mereka bekerja dari berbagai lokasi di lingkungan perkantoran. Namun, kemudahan akses ini menimbulkan resiko yang signifikan untuk keamanan data sensitif. Serangan phishing adalah salah satu ancaman terbesar bagi jaringan hotspot perkantoran. Phishing adalah teknik penipuan yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk mencuri informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan. Dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya, serangan yang terjadi di lingkungan perkantoran dapat menyebabkan kerugian moneter yang signifikan, kehancuran reputasi perusahaan, dan kehilangan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Dengan semakin banyaknya karyawan yang menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses jaringan hotspot, kemungkinan serangan phishing meningkat. Akibatnya, manajemen harus sangat memperhatikan hal ini. Next. Beberapa cara untuk mengatasi masalah keamanan jaringan hotspot termasuk membuat kebijakan keamanan yang lebih ketat, mengajarkan karyawan tentang keamanan cyber, dan menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi data
dan autentikasi dua faktor. Studi tertentu juga menekankan pentingnya menggunakan perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan phishing secara real-time. Namun, banyak bisnis masih mengalami insiden phishing yang berhasil, yang menunjukkan bahwa metode saat ini belum sepenuhnya efektif. Dalam penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa elemen perilaku pengguna dalam hal keamanan jaringan hotspot kurang diperhatikan. Banyak penelitian berkonsentrasi pada kebijakan dan teknologi, tetapi sedikit yang melihat bagaimana perilaku dan baku dan kesadaran karyawan berkontribusi terhadap kerentanan terhadap serangan phishing. Ada juga perlunya melakukan evaluasi tentang kualitas program, pelatihan keamanan yang ada, dan bagaimana mereka dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus karyawan di lingkungan perkantoran yang menggunakan hotspot. Next. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengusulkan pendekatan holistik untuk menilai keamanan jaringan hotspot perkantoran dengan menggabungkan elemen teknologi, kebijakan, dan perilaku pengguna. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan cara untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang keamanan cyber dan menemukan cara yang lebih baik untuk mencegah phishing. Diharapkan solusi yang lebih luas untuk melindungi data sensitif di lingkungan perkantoran dapat ditemukan dengan memahami bagaimana perilaku pengguna berkorelasi dengan keamanan jaringan. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis atau saya mengidentifikasi masalah penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja bahaya dan ancaman yang dihadapi oleh jaringan hotspot di tempat kerja terkait dengan serangan phishing? Kedua, bagaimana karyawan memperlakukan ancaman phishing saat menggunakan jaringan hotspot perkantoran? Tiga, apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk melindungi jaringan hotspot dari serangan phishing dan seberapa efektifkah mereka? 4. Bagaimana perilaku pengguna berhubungan dengan kerentanan terhadap serangan phishing di jaringan hotspot perkantoran? 5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelatihan keamanan cyber terkait dengan penggunaan jaringan hotspot? Next. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bahaya dan ancaman yang dihadapi oleh jaringan hotspot perkantoran terkait dengan serangan phishing. Kedua, mengevaluasi perilaku dan kesabaran karyawan terhadap ancaman phishing saat menggunakan jaringan hotspot. Tiga, mengevaluasi metode pencegahan yang digunakan perusahaan untuk melindungi jaringan hotspot dari serangan phishing dan mengevaluasi seberapa efektifkah metode tersebut. Keempat, mengevaluasi bagaimana perilaku pengguna dan kerentanan terhadap serangan phishing di jaringan hotspot berhubungan satu sama lain. 5. Memberikan saran untuk meningkatkan pelatihan keamanan cyber dan metode pencapaian yang lebih baik untuk lingkungan perkantoran. Next. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi 1. Manfaat bagi perusahaan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan membuat kebijakan dan strategi keamanan yang lebih baik untuk mencegah serangan phishing pada jaringan hotspot. Yang kedua, manfaat untuk karyawan,
yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap ancaman phishing dan praktik keamanan yang baik sehingga mereka dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi data pribadi dan perusahaan mereka. Ketiga, manfaat untuk peneliti yaitu memberikan data dan hasil yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian tambahan tentang keamanan cyber, khususnya terkait dengan penggunaan jaringan hotspot di perkantoran. Keempat, bagi masyarakat umum, yaitu meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang terkait dengan penggunaan jaringan hotspot dan betapa pentingnya menjaga keamanan cyber dalam kehidupan sehari-hari. Next, batasan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan batasan-batasan berikut agar lebih fokus dan tertata rapi pada masalah yang telah diusulkan sebelumnya. Yang pertama, fokus penelitian ini adalah jaringan hotspot yang digunakan di lingkungan perkantoran. Penelitian ini akan memeriksa hotspot publik atau pribadi yang digunakan di luar lingkungan perkantoran. Kedua, fokus penelitian tidak akan mencakup lebih ancaman cyber lainnya yang dapat mempengaruhi jaringan hotspot. Ketiga, penelitian ini hanya akan melibatkan karyawan perusahaan yang menggunakan jaringan hotspot di tempat kerja mereka. Keempat, sementara metode kualitatif dan kuantitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data, penelitian ini tidak akan melakukan analisis teknis mendalam tentang infrastruktur jaringan. Kelima, penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu terbatas. Akibatnya, hasil dan rekomendasi penelitian mungkin tidak mencakup perubahan atau kemajuan terbaru dalam teknologi ancaman cyber. Next. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada penelitian sebelumnya, terdapat tiga. Yang pertama yaitu analisis keamanan jaringan hotspot. Di kampus STM IK PPKIA Pradya Pramita Malang. Yang kedua, ancaman phishing dalam layanan online banking. Ketiga, keamanan jaringan menggunakan metode security life scale, seperti menggunakan alat Nessus dan Nmap. Next. Dasar teori. Beberapa konsep berikut terkait tentang dasar teori analisis keamanan jaringan hotspot. Terdapat 3, yaitu sistem keamanan jaringan, phishing, dan strategi pencegahan. Next. Bab 3, metode penelitian. Next. Pada alur penelitian ini, saya membuat flowchart di sebelah kanan saya. Dimulai dari identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, analisis kerentanan, pengembangan strategi pencegahan, terus implementasi strategi, evaluasi efektivitas, dan pelaporan hasil. Next. Metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang keamanan jaringan hotspot. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Proses penelitian khusus mencakup yang pertama pengumpulan data, dimulai dari observasi, wawancara, dan analisis log yang memungkinkan serangan phishing dengan melihat log aktivitas jaringan.
Yang kedua, analisis kerentanan. Dengan menemukan dan menganalisis kerentanan jaringan menggunakan teknik SQUARE, Security Quality Recruitment Engineering, dan menerapkan Intrusion Detection System atau IDS dengan mengawasi lalu lintas jaringan dan menemukan serangan phishing. Yang ketiga, pengembangan strategi pencegahan. Membuat sistem autentikasi pengguna yang berbasis one time password atau OTP yang dikirimkan ke si pengguna. Lalu menerapkan kebijakan keamanan yang jelas dan memberikan pelatihan rutin terhadap karyawan tentang resiko phishing. Next. Keempat, implementasi strategi, yaitu dengan membangun perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi serangan phishing dengan akurasi tinggi menggunakan teknologi pembelajaran mesin atau machine learning. Lalu, mengubah pengaturan firewall dan bandwidth untuk membatasi akses ke situs berbahaya. Kelima, evaluasi dan efektivitas. Mengevaluasi perubahan parameter keamanan sebelum dan sesudah penerapan strategi. Lalu melakukan simulasi serangan untuk mengevaluasi bagaimana sistem bertindak terhadap ancaman phishing. Next. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan pada matkul metodologi penelitian ini dengan tugas proposal skripsi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.